Karena dari aspek analisis yang ada itu bahwa pada saat kursi pengangkatan itu besok orang Papua semua menuju ke parlemen pengangkatan, karena orang Papua di Partai Nasional itu orang itu sudah kaderisasi. Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu tengah melakukan sebuah diskusi terkait dua agenda penting yang lembaga sedang merumuskan. Yang pertama, berdiskusi mengenai draft kajian LKMPB mengenai Perdasus 10% dari alokasi dana otonomi khusus untuk pelayanan Panji Pekabaran Injil di Tanah Papua. Dan yang kedua yaitu sosialisasi tentang kursi pengangkatan dan eksistensi dari anggota DPRP dan anggota DPRK. Pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 41/PU/17 Romawi tahun 2019. Dari dua agenda itu lembaga simpulkan bahwa wadah ini mendapatkan apresiasi dengan mendapat ruang yang sah demi hukum dan siap menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Papua yang nantinya didorong untuk mencalonkan diri di kursi DPRP dan kursi DPRK di seluruh tanah Papua untuk merebut 420 kursi pengangkatan yang ada. Hal ini disampaikan oleh Profesor Hetaria dari Akademisi Uncen. Kajian dari Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu dengan dukungan akademi mendapat perhatian dari beberapa pihak seperti Pansus DPR RI, Komarudin Fatubun, dalam konferensi pers pada tanggal 12 Juli tahun 2023 mengatakan, perjuangan dari LKMPB memiliki nilai dan mempengaruhi sebuah kebijakan dan nilai histori. Dari Kesbangpol Provinsi Papua, Musa Isir mengatakan, sebagai orang asli Papua dan sebagai pemerintah, beliau memberikan apresiasi atas perjuangan lembaga LKMPB dan penting untuk memberikan rekomendasi kepada pendiri lembaga Kris Fonataba untuk diangkat langsung. Selaku Sekretaris Pansus DPR RI, Yan Permenas Mandenas mengatakan, kursi pengangkatan adalah hasil perjuangan dari kakak Kris Fonataba dan teman-temannya. Harapan kepada para kepala Kesbangpol terhadap regulasi peraturan gubernur untuk kursi pengangkatan dan pembentukan pansel di tingkat kabupaten dan kota. Kami juga dorong, kami punya calon pansel yang ikut tes dalam kursi pengangkatan untuk tingkat DPRK. Kami harapkan para bupati juga memberikan ruang kepada kami. Karena akibat dari nomor perkara kami itu juga dia menciptakan sebuah dinamika baru di dalam ruang demokrasi, di dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Dan di sisi lain bahwa pemilu ini kan yang kursi pengangkatan ini dia merupakan itu pemilu adat. Dan kami ini juga kan bagian dari anak adat dan lembaga dan anak-anak yang memiliki legal standing hukum, mereka punya jasa. Pemerintah di tingkat kabupaten dan kota harus memberikan ruang untuk rekomendasi yang kami nanti dorong. Kita punya calon pansel dan calon kursi DPRK. Sementara itu Frederika Debat, Wakil Ketua MRP dari Pokja Perempuan dari Provinsi Papua Selatan, melihat dari representatif kultur orang asli Papua, bahwa kehadiran dari lembaga LKMPB di tanah Papua yang pendirinya Bapak Kris Fonataba bersama rekan kerja lainnya menjadi bagian terpenting dari memperkenalkan wadah ini kepada masyarakat secara luas di tanah Papua. Menurutnya lembaga ini hadir untuk membicarakan tentang kepentingan orang Papua, terkait dengan perekrutan DPRP dan DPRK, maka wadah LKMPB lah yang tepat, yang punya dasar hukum jelas untuk bisa mengakomodir semua kepentingan orang asli Papua. Kita tidak boleh saling menjatuhkan satu sama yang lain, tetapi mari bersatu untuk membangun negeri kita. Mulai wadah ini karena disinilah untuk bisa menyelesaikan semua persoalan di Papua. Jadi saya melihat dengan adanya muncul lembaga LKMPB di tanah Papua yang pendirinya adalah Bapak Kris Fonataba. Ya, beliau adalah orang yang bekerja keras dan berjuang untuk bagaimana lembaga ini harus terjadi di tanah Papua. Untuk bagaimana lembaga ini hadir untuk membicarakan tentang kepentingan orang Papua. Dalam hal ini besok nanti ada perekrutan DPRP, DPRK. Dan wadah inilah yang tepat, yang punya dasar hukum untuk bisa mengakomodir semua kepentingan orang asli Papua. Jadi mau bicara tentang politik untuk membangun orang Papua, wadah inilah LKMPB, Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu.
Jadi saya berharap tidak boleh ada kita saling menjatuhkan satu sama lain, tapi mari kita bersatu. Dari dua agenda mengenai draft kajian LKMPB mengenai Perdasus 10% dari alokasi dana otonomi khusus untuk pelayanan Panji Pekabaran Injil di Tanah Papua dengan sosialisasi kursi pengangkatan eksistensi anggota DPRP dan DPRK pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan tanggapan dari beberapa pihak dapat menjadi referensi untuk pemerintah pusat dan daerah, DPR pusat dan daerah, penegak hukum pusat dan daerah, dan pihak terkait lainnya bisa mengambil data ini sebagai bahan pertimbangan konkret dalam membuahkan sebuah keputusan yang menjawab keinginan masyarakat Papua, terlebih khusus dari Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu di Tanah Papua. Semua KPU Provinsi Papua dan Papua Barat ini kita daftar lengkap. Sebagaimana Partai Nasional punya persyaratan, kita penuhi semua. Bahkan beberapa kabupaten kota itu KPU mengambil kebijakan untuk ikut silon.